wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sevinka Putri Fitriana dari NAMSI 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara stewardship teori, positive accounting teori, dan legitimasi teori. Yuk, disimak sama-sama penjelasannya. Yang pertama ada teori stewardship. Teori stewardship dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia atau hubungan berlandaskan kepercayaan yang dikehendaki para stakeholder. Sehingga pada teori ini, manajer dipandang sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Menurut Donalds dan Davis tahun 1991, teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara keberhasilan tujuan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward akan melindungi dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh organisasi dengan memaksimalkan kinerja perusahaan sehingga dengan demikian fungsi utilitas ikut maksimal dengan sendirinya. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer membentuk tujuannya agar sesuai dengan tujuan prinsipal. Namun tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup. Yang kedua ada positive accounting theory atau biasa disingkat sebagai PAT. Di sini definisinya yaitu merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT atau Positive Accounting Theory mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, Positive Accounting Theory dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. Positive Accounting Theory beranggapan bahwa perusahaan dan akan mengorganisir diri dalam cara yang efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. Di sini ada tujuan positive accounting theory. Yang pertama, menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, bukan memberikan panduan. Yang kedua, memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibanding dengan tujuan-tujuan perusahaan lainnya. Yang ketiga, menilai praktik akuntansi yang ada dengan cara sistematis. Yang keempat, menggambarkan model hubungan antara akuntansi, perusahaan, dan pasar, serta menganalisis persoalan-persoalan dalam kerangka kerja ekonomi. Yang ketiga ada teori legitimasi atau legitimasi teori. Di sini definisinya yaitu berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Ghazali dan Cariri menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian,
Legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Gary et al. Tahun 1997 berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau sosial, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Perbedaan antara ketiga teori ini yaitu menurut saya yang pertama, teori stewardship lebih menuju ke kepentingan perusahaan atau organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan secara bersama-sama. Yang kedua ada positive accounting theory, mereka lebih ke praktik akuntansinya dalam perusahaan. Kalau yang ketiga ada legitimasi teori, ini mereka lebih berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat karena menurut mereka dengan interaksi sosial dengan masyarakat ini lebih memudahkan mereka untuk mencapai tujuan. Di sini ada dua variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship. Yang pertama yaitu variabel economic performance, itu memiliki hubungan teori dengan teori stewardship, yaitu terletak pada para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, variabelnya adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel dan bebas dari manipulasi atau kecurangan dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholder dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Selanjutnya, variabel yang memiliki hubungan dengan positive accounting theory ya ada dua juga, yaitu yang pertama adalah variabel economic performance. Terletak pada kebijakan akuntansinya, para manajer akan berupaya untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan kinerja yang maksimal dan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang manajer bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua ada variabel business strategi, yaitu para eksekutif akan memiliki kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Next, ada dua variabel juga yang memiliki hubungan dengan legitimasi teori. Yang pertama yaitu corporate social performance. Hubungannya yaitu terletak pada pengungkapan sosial perusahaan sehingga perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder tersebut, maka citra perusahaan akan meningkat secara economic performance, meningkat
yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Yang kedua ada variabel competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkat citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.